Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai integrasi ekonomi. Dan topik yang kami pilih adalah AFTA, yaitu ASEAN Free Trade Area. Sebelum kami memasuki presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami sebagai yang tertera pada slide berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu integrasi regional. Integrasi ekonomi regional adalah kerjasama negara-negara yang memiliki hubungan dekat secara geografis dalam hal ekonomi dan bertujuan untuk menghilangkan hambatan arus perdagangan yang terjadi di antara negara-negara tersebut. Dengan demikian, negara-negara tersebut memiliki harapan bahwa kegiatan ekonomi antar negara dalam regional tersebut akan menjadi semakin mudah dan hambatan-hambatan untuk melakukan transaksi antar negara menjadi semakin kecil. Kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas adalah kawasan yang terdiri dari negara-negara anggota yang telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas sebagai bentuk sebuah blok perdagangan. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang ditandatangani oleh dua negara atau lebih untuk mengurangi hambatan perdagangan seperti kuota impor dan tarif, dan untuk memajukan perdagangan barang dan jasa. Tujuan dari perdagangan bebas adalah untuk mengurangi hambatan terhadap perdagangan agar perdagangan dapat maju lewat spesialisasi, pembagian kerja, dan keunggulan komparatif. Menurut teori keunggulan komparatif, jika pasar tidak dibatasi, setiap sumber produksi akan berfokus pada aktivitas yang memiliki keunggulan komparatif daripada absolut. Hasilnya adalah peningkatan pendapatan dan kekayaan untuk semua di kawasan perdagangan bebas. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan ASEAN Free Trade Area sendiri. Yang pertama, meningkatkan daya saing ekonomi antar negara ASEAN dengan cara menjadikan ASEAN sebagai suatu dasar produksi pasar dunia. Lalu yang kedua, untuk dapat menarik para investor asing dan dapat meningkatkan perdagangan di antara negara ASEAN. Lalu, organisasi ASEAN Free Trade Area sendiri ini didirikan pada tahun 1992 di negara Singapura, di saat sedang berlangsungnya konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN yang keempat. AFTA ini merupakan suatu kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara di ASEAN untuk dapat menciptakan suatu zona perdagangan bebas. Lalu negara anggota AFTA ini, negara yang menjadi anggota AFTA pada awalnya itu berjumlah 6 negara yang resmi, yaitu Indonesia, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina. Negara yang menjadi anggota ini semakin bertambah dengan seiring bergabungnya negara lain ke dalam ASEAN, yaitu adanya Vietnam di tahun 1995, negara Myanmar, dan negara Laos di tahun 1997, serta negara Kamboja di tahun 1999. Ini membuat negara anggota AFTA ini menjadi 10 anggota negara. Pengaruh AFTA pada Indonesia. Perekonomian Indonesia adalah salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Asia setelah China dan India. Dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,07%, yang ditopang oleh sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan cukup berhasil. Banyak manfaat yang diperoleh dari AFTA bagi negara anggotanya, khususnya untuk Indonesia sendiri, mulai dari meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dalam negeri hingga promosi. Di samping manfaat yang diperoleh, ada juga kerugian yang bisa terjadi, seperti produk dalam negeri cenderung kalah bersaing dengan masuknya barang-barang luar negeri yang lebih murah dan berkualitas. Pada sisi eksploitasi, dengan skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia, karena Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah sumber daya alam yang melimpah dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Pada sisi ketenagakerjaan, dampak negatif dapat dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas Indonesia yang masih kalah bersaing dengan tenaga kerja dari Malaysia, Thailand, dan Singapura. Dengan adanya pasar barang dan jasa secara bebas, akan mengakibatkan tenaga kerja asing dengan mudah masuk dan bekerja di Indonesia, sehingga mengakibatkan persaingan tenaga kerja yang semakin ketat.